warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dita Pasya Garneta dengan NIM 240080388. Jadi di sini aku mau meresume strategi manajemen. Nah, oke. Jadi di sini ada di sesi 1 itu kita itu membahas fondasi dasar. Nah, jadi kita belajar bahwa strategi bukan sekedar rencana, melainkan seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional demi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar dinamis. Oke, nah di sini ada sesi lanjutnya. Di sini proses dihitung dalam siklus dinamis, manajemen strategi yang mencakup 3 tahap utama. Formulasi tiga tahap utama. Yang pertama, yang utama bervaluasi, yaitu merencanakan visi dan misi. Yang kedua ada implementasi, yaitu mengadvokasi rencana. Terus yang ketiga ada evaluasi, yaitu mengukur forma secara berkala. Dan terus di sini ada perspektif and visi organisasinya. Pada sesi ini fokus kita adalah menyusun kompas masa depan organisasi. Nah, kita membandingkan dua sudut pandang recruitment new yang berfokus memaksimalkan kekuatan internal versus industri organization itu yang menekankan proses terhadap tren eksternal. Jadi di sini kita juga menegaskan pentingnya visi sebagai cita-cita jangka panjang. Ingin menjadi apa kita di masa depan. Terus serta misi sebagai panduan kontrak aksi harian organisasi. Terus di sini ada sesi selanjutnya, itu peran budaya organisasi. Itu mengulas salah satu kutipan terkenal dari Peter Drucker, The Clutter Edge Strategy for Broadcast. Maaf kalau misalkan kata-katanya salah. Jadi sehebat apapun formal strategi yang kita rancang, ia akan gagal jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang adaptif. Budaya bertindak sebagai pekat tak kasat mata yang mengarahkan perilaku karyawan tanpa birokrasi yang kaku. Tugas manajemen adalah memastikan terjadinya penyelarasan algoritma budaya saat mengenakan strategi baru. Nah, di sini ada sesi lanjutnya, itu kita membahas pentingnya mengambil keputusan berbasis data. Nah, bukan sekadar intuitasi subjektif. Nah, riset strategi terbagi menjadi 2 arah. Riset eksternal menggunakan kerangka Vultures View Course, dan yang kedua ada riset pesta untuk memilih peluang ancaman makro. Sedangkan riset menggunakan mengevaluasi kesehatan finansial dan efisiensi kompetensi inti perusahaan. Nah, pada sesi selanjutnya menyadari bahwa SDM bukan lagi sekadar divisi administratif ataupun beban ongkos operasional. Nah, melainkan modal manusia atau huma cipta bernilai tinggi. Melalui manajemen sumber daya manusia, strategi, seluruh proses rekrutmen, pelatihan hingga sistem kompetensi wajib dilaraskan dengan arah strategi perusahaan. Misalnya, jika perusahaan ingin berinovasi, rekrutmen talenta kreatif dan berikan insentif khusus untuk ide baru mereka. Terus ada di sesi lanjutnya kita membahas implementasi strategi pemasaran. Jadi ada 3 poin krusial di sini. Yang pertama ada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, positioning. Nah, untuk
membidik untuk membidik pasar secara tetap. Yang kedua, ada optimasi baruan pemasaran, yaitu marketing mix 4P atau 7P secara dinamis. Dan ketiga, itu pentingnya adaptasi digital agar strategi penjualan tetap relevan dengan melakukan belanja konsumen modern saat ini. Terus di sesi selanjutnya ada mengenakan pendekatan yang sangat menarik, yaitu Adaptive Inquiry atau AI-nya. Jadi berbeda dengan pendekatan tradisional yang sibuk mencari-cari kelemahan. AI itu berfokus pada kebutuhan dan kesuksesan masa lalu organisasi atau juga asset based. Dalam pemasaran, kita mengenali pengalaman terbaik menganggap konsumen serta pada brand kita. Kerangka kerja menggunakan formula A4 4D 4D. Jadi discovery, dream, design, dan desti. Oke, di sini ada BSC. Sesi selanjutnya BSC. Kita membahas blind score sebagai alat ukuran kinerja eksekutif yang holistik. BSC menyeimbangkan metrik keuangan tradisional dengan metrik non-keuangan melalui 4 perspektif integratif: perspektif keuangan, perspektif pengalaman, perspektif proses bisnis internal, serta mengevaluasi pelajaran dan pertumbuhan SDM. Lanjut, di sini ada penekanan bahwa kesuksesan strategi. Nah, ini peran kepemimpinan. Jadi, penempatan bahwa kesuksesan strategi membutuhkan kepemimpinan strategi yang tumbuh. Pemimpin di sini bertindak sebagai navigator visi yang konsisten, mengumpulkan arah jangka panjang perusahaan ke seluruh jalan, sekaligus menjadi pengambil keputusan yang berani dalam fleksibel dalam menghadapi dinamika ketidakpastian pasar. Terus di sini ada sesi informasi organisasi. Nah, kita mempelajari sistem informasi strategi SIS. Di era modern, teknologi informasi bukan lagi sekadar alat bantu ketik harian, melainkan senjata persaing utama. SIS itu membantu menceritakan referensi produk digital yang sulit diturun kompetitor dengan mengenakan data real time. Integrasi real time, pasang kertas CRM aktif untuk menjaga loyalitas pelanggan. Itu ada sesi terakhir. Di sini kita membahas eksklusi strategi. Disinilah rencana bertemu dengan realita fakta dan berkelanjutan bahwa kegagalan strategi paling sering terjadi di tetap evaluasi, bukan pada rencana proses eksekusi. Untuk yang sukses harus melalui 4 tahap struktur. Yang pertama ada intention, yaitu menentukan batas ruang lingkup. Terus juga ada definition, itu menyelaraskan aksi. Dan detail design, itu mengenai resiko, priority informal, dan Blitstone membangun solusi terinformasi sesuai draft rencana. Oke, sekian dari saya, Dita Pasya Garneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cidot.